Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dulu untuk mengenalkan identitas saya. Jadi saya bernama Muhammad Zulfikar Brilian Abdillah dengan NIM 240101110.71. Kali ini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas UTS kewarganegaraan sebagaimana yang terlampir, yakni untuk menjelaskan tentang materi PowerPoint dari kelompok kami, yakni kelompok 6, mengenai identitas nasional bangsa Indonesia, urgensi serta esensinya, seperti itu. Oke. Pendahuluan. Jadi identitas bukanlah sebuah hal yang asing kita dengar. Ia adalah wajah bagi siapapun yang melihatnya ataupun mendengarnya. Bermula dari bahasa Inggris, kata identity bermakna tanda pengenal atau kepribadian, menjadi sebuah kewajiban bagi negara yang sudah merdeka puluhan tahun dari penjajah untuk memiliki identitas yang jelas. Jadi seperti yang terlampir yang sudah dijelaskan di PowerPoint, bahwasanya identitas itu sangat penting karena dengan adanya suatu identitas, maka itu akan jelas. Jadi garis bawahnya seperti itu. Ketika ada suatu identitas, maka hal-hal apapun itu akan jelas, baik itu dari diri maupun dari negara. Negara itu juga butuh dengan yang namanya identitas. Dari 1945 sampai 2025, setidaknya negara ini sudah merdeka selama 80 tahun. Itu merupakan identitas dari negara kita, negara Indonesia. Seperti itu. Yang selanjutnya yakni cakupan materi. Yang pertama yakni identitas nasional. Identitas nasional yakni identitas nasional bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang kedua yakni urgensi. Urgensi yakni identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga yakni esensi. Esensi itu identitas nasional bangsa Indonesia juga. Jadi dari ketiga materi ini, identitas nasional, urgensi, dan esensi, ketiga materi tersebut itu berkaitan dengan bangsa Indonesia. Oke, yang pertama yakni identitas nasional. Identitas nasional memiliki beberapa aspek. Yang pertama yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu, artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Seperti halnya kami suku Jawa, dan juga ada juga saudara-saudara kita seperti Madura dan terus Dayak dan sebagainya. Mereka itu mempunyai bahasa daerah, bahasa ibu masing-masing. Namun yang menjadi kita itu bersatu padu dengan apa? Salah satunya ya ini tadi, dengan bahasa Indonesia. Dengan ditemukannya bahasa Indonesia, maka ras dan suku-suku yang ada di Indonesia dengan memiliki bahasa daerah-daerah tertentu itu akan menjadi satu padu dikarenakan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya yakni Sang Saka Merah Putih. Ibaratkan seperti nama negara yang resmi diakui oleh dunia, bendera pun demikian. Ia resmi diakui oleh dunia dan semua orang layak mengetahui bahwa bendera Indonesia adalah bendera dengan dua warna, merah pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Jadi seperti yang terlampir, bahwasanya bendera itu juga merupakan salah satu penyebab pengakuan. Karena apa? Ya karena kita itu mempunyai bendera negara yang di atas yaitu merah, yang di bawah yaitu putih, yang sudah tertera dalam PBB negara yang ada di dunia. Seperti itu. Bahwasanya itu merupakan bendera kita. Kan dulu sempat ada suatu konflik, yakni Indonesia dengan negara bendera yang sama seperti Indonesia. Saya tidak sebut merek. Jadi dulu itu sempat ada konflik dan pada akhirnya bendera negara kita rasionya itu diubah sedemikian rupa agar tidak sama dengan rasio bendera tersebut gitu. Jadi yang membedakan itu rasio benderanya, seperti itu, bahwa ini Indonesia dan ini itu bendera yang tadi.
Yang selanjutnya yakni yang nomor 3 yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan menjadi simbol patriotisme dan nasionalisme dinyanyikan dalam momen-momen penting negara. Dan nasionalisme ialah sebuah proses kejiwaan di mana kesetiaan seorang secara menyeluruh diabadikan langsung atas nama sebuah bangsa. Jadi lagu kebangsaan ini merupakan simbol patriotik dan juga simbol nasionalis. Seperti itu. Dikarenakan apa? Lagu kebangsaan ini merupakan lagu yang sangat menjiwai kepada para bangsa Indonesia dan merupakan lagu yang mencerminkan mereka itu bahwasanya mereka itu cinta tanah air dan memiliki tadi jiwa simbolis patriotisme dan juga nasionalisme. Dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan bangga, maka secara tidak langsung mereka itu juga menghargai dan merasa senang bahwa negara kita merupakan negara yang sudah merdeka dan juga negara yang memiliki banyak akar budaya dan negara yang memiliki banyak ras dan suku bangsa seperti itu. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua seperti Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Dan selanjutnya yakni Garuda Pancasila. Garuda Pancasila yakni lambang negara yang melambangkan kekuatan dan keagungan dengan berbagai simbol yang memiliki makna mendalam. Jadi Garuda Pancasila ini ibaratnya seperti tatanan negara seperti itu. Jadi dasar-dasar negara itu terkandung dalam Garuda Pancasila yang memiliki simbol setiap sayap itu simbolnya apa dan sebagainya seperti itu. Dan selanjutnya yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mencerminkan keberagaman Indonesia yang bersatu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu mempunyai makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena kan apa? Kami negara Indonesia itu mempunyai banyak suku yang berbeda dan kami juga bangsa Indonesia itu mempunyai agama yang berbagai macam di Indonesia seperti yang tersebutkan yang diakui Indonesia yang diakui oleh negara. Indonesia itu mempunyai 5 agama kok 5 negara. Aduh teh siang kok mulut teh ayo. Ini mempunyai 5 agama, 5 aliran agama seperti Islam dan juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. 6 ternyata. Saya tipu sedikit, ini mulut sudah tua. 6 agama. Itu kalau semisal kayak agama yang lain itu kayak masih belum diakui oleh negara. Dan sebetulnya kan Indonesia ini agama yang terdahulu yaitu itu kejawen. Habis kejawen kan baru Hindu Buddha. Ya aduh sikil saya ketok. Pirang menit. 8 menit. Iya. Oh sudah 8 menit. Gak apa-apa ini saya teruskan. Saya mau nilai Pak dosen. Jadi ini yang selanjutnya yakni UUD 45 yakni menjadi landasan hukum negara, mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan dalamnya tertulis semua aturan bernegara baik secara sosial maupun secara patriotisme dan nasionalisme. Jadi UUD ini seperti kayak peraturan negara yang tertera dalam sebuah hukum-hukum yang dibuat oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR gitu. Nah selanjutnya yakni keberagaman budaya. Setiap negara memiliki keberagaman budaya masing-masing dan identitas selain secara materialistik dan juga secara ontologis yaitu berupa keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara tersebut. Indonesia ini juga banyak sekali teman-teman mempunyai keberagaman budaya meskipun saking banyaknya itu sampai tidak bisa disebutkan. Nah itu bagusnya Indonesia seperti itu. Yang kedua yakni esensi identitas, yakni mengacu pada inti atau hakikat dari jati diri bangsa yang mencakup beberapa aspek fundamental seperti itu. Yang pertama yakni kesadaran sebagai satu bangsa. Yang kedua yakni persatuan dalam keberagaman. Jadi yang pertama yakni kesadaran sebagai satu bangsa. Jadi rakyat itu harus sadar bahwa mereka itu hanya satu, yakni bangsa Indonesia, meskipun mereka itu berbeda-beda suku, berbeda-beda ras dan juga berbeda-beda pendapat mungkin ya. Tapi mereka itu harus ingat bahwa kita itu bangsa Indonesia, kita itu satu padu, tidak burai.
Tidak boleh bercerai runtuh seperti itu. Nanti kalau bercerai runtuh, nanti diusir ke durian runtuh gimana? Jadi Malaysia semua diklaim sama Malaysia sekarang. Sumpah saya ini. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Ya, ini identitas nasional menghimpun keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu tadi intinya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang selanjutnya yakni sistem nilai dan budaya. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, musyawarah. Sistem nilai yang ada di Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan sebagainya itu merupakan esensi identitas. Karena apa? Indonesia ini terkenal dengan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai-nilai gotong royong, dan nilai-nilai keserawungan bersama seperti itu. Seperti contoh nih, saya dulu ini sering rebutan PS gitu. Terus saya itu berantem. Saya itu kayak suka menghina itu. Kayak, "Oh, Madura kurang ajar." Gini. Ya, padahal sebetulnya saya juga ini keturunan Madura gitu, kayak itu teman saya yang Papua itu saya etrek-etrek dan akhirnya kita saling mengolok-ngolok seperti itu. Cuman habis itu kita itu sadar, oh kita itu merupakan bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan akhirnya kita itu berdamai dan akhirnya makan bakso bersama, rokokan bersama meskipun masih kecil kan, seperti itu nanti ditungkai orang tua bareng seperti itu. Itu merupakan satu nilai-nilai kebersamaan bahwa kita itu bangsa satu, bangsa Indonesia. Seperti itu. Yang nomor 3, yakni urgensi identitas, yakni menjaga persatuan dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya semangat kebangsaan. Ya, Indonesia ini terdiri dari beberapa suku. Dan 2, yakni memperkuat identitas sosial dengan memahami sejarah dan nilai luhur bangsa. Ketika bangsa, ketika manusia, ketika rakyat Indonesia dikatakan dengan cinta tanah air, maka dia itu tidak segan-segan untuk mempelajari bagaimana sejarah Indonesia ini bisa merdeka, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, seperti saya ini belajar kewarganegaraan sampai di jenjang kuliah, seperti itu. Padahal dari dulu, kenapa sih, pertanyaan saya juga kan, kenapa mulai SD kok kita itu diajari yang namanya kewarganegaraan? Bahkan sampai jenjang kuliah kita itu masih diajari yang namanya kewarganegaraan. Untuk apa? Yaitu untuk tadi, agar kita itu semakin mengasah ketajaman bahwa kita itu harus cinta tanah air, seperti itu. Meskipun kondisi di negara kita saat ini itu sedang chaos maraknya. Ya, yang seperti kalau semisal bapak dosen pernah main Mobile Legend, di situ ada kan skin baru Link Neobis. Itu kata-katanya kan seperti itu. Kayak sangat ngena banget di Indonesia yang sekarang. Karena Indonesia lagi chaos kan, kayak barang bukti bisa dipalsukan, persidangan bisa dicurangi, hanya dua mataku yang bisa aku percaya. Nah, Indonesia harga diri saja bisa dibeli, Pak. Makanya itu kayak saya itu sebetulnya sekarang itu kayak simpang siur gitu, Pak. Yang selanjutnya yakni menjamin keberlanjutan negara. Semangat kebangsaan menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintah yang adil dan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan. Ini yang digarisbawahi. Jadi apa? Menjamin keberlanjutan negara. Ketika suatu negara pengen maju, yang harus dibenahi apa? Ya SDM-nya itu. Jangan korupsi gini. Nah, tapi sulit, Indonesia ini memang sulit. Makanya kan rata-rata orang Indonesia yang tidak dihargai, mereka itu kayak lebih dihargai di luar negeri. Seperti contoh kayak animasi Upin dan Ipin, seperti itu. Mereka dulu tidak dihargai di Indonesia. Setelah dijual di negara tetangga, lah kok malah dibeli Indonesia lagi. Gimana? Aduh, Pak, pusing aku. Sudah seperti itu saja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang bahasa saya sedikit radikal. Karena apa? Kan kita itu mempunyai hak, yakni kita itu fleksibel menjelaskan kepada anak-anak yang bertujuan untuk supaya anak-anak ini paham. Jadi maaf memang kalau gaya menjelaskan saya ini sedikit radikal, agak keras. Oke, Pak, ya mohon dimaklumi, saya kan dulu presentasi juga seperti itu. Ya wis. Sekian dari saya, Muhammad Zulfikar Brilian Abdillah dengan NIM 24010111071, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya salah sikap, salah ucap yang terkandung dalam
presentasi saya tadi. Selebihnya apa? Selebihnya Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.